Awal mula pertemuan Raja Harun ar-Rasyid dengan Abu Nawas. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah kian tersebar. Nama Abu Nawas pun mulai dikenal hampir seluruh penduduk Baghdad. Meskipun cara menyelesaikannya sangat unik dan tak lazim, tapi selalu memberikan keputusan yang adil, tidak ada pihak yang dirugikan. Dan cara inilah yang membuatnya semakin dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Dimanapun tempat, Abu Nawas selalu jadi perbincangan, termasuk para menteri istana yang tak henti-hentinya saling memuji kecerdasan Abu Nawas. Kala itu sang raja belum mengenal Abu Nawas, namun nama Abu Nawas selalu saja ia dengar dari para menterinya ketika mereka sedang duduk berbincang-bincang. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda. Memangnya siapakah sih Abu Nawas? Batin Baginda dalam hati. Ia pun kemudian bertanya kepada para menterinya, adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, hampir seluruh menterinya berdiri, menunjukkan bahwa mereka paham dengan Abu Nawas. Saya penasaran dengan Abu Nawas. Adakah yang tahu di mana rumahnya? Tanya Baginda Raja. Saya tahu Baginda, kata salah satu menterinya. Baiklah, sekarang juga antarkan aku ke sana. Suruh pengawal dan prajurit untuk menyiapkan kudanya. Setelah semuanya siap, rombongan kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka mulai memasuki kota di mana rumah Abu Nawas berada. Hadirnya rombongan kerajaan ke kota membuat suasana heboh. Para penduduk berduyun-duyun mendekati rombongan, hanya sekedar untuk melihat sosok Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Sementara Abu Nawas yang sedang asik duduk di rumah diberitahu oleh tetangganya kalau raja dan rombongan istana akan mendatangi rumahnya, dan sekarang mereka sudah memasuki gerbang kota. Ada maksud apa Baginda mulia ingin menemuiku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Ia pun segera keluar rumah melihat arakan-arakan rombongan istana dengan melilitkan handuk di kepala layaknya sorban. Abu Nawas berdiri di pinggir jalan bersama orang-orang. Wajarnya kalau sorban bahannya pakai kain, tapi Abu Nawas malah memakai handuk untuk dijadikan sorban. Ya, namanya saja Abu Nawas. Kalau tidak gokil bukan Abu Nawas namanya. Namun justru penampilannya yang nyeleneh inilah yang menyita perhatian sang raja saat rombongan kerajaan melintas di depan Abu Nawas. Sang raja sempat ketawa. Ia pun tertarik dengan penampilannya dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Siapa kamu? Tanya sang raja. Beberapa menteri di sampingnya membisikkan kepada Baginda kalau orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun jawaban yang diberikan Abu Nawas bikin Baginda melongo. Saya ini Dewa Bumi Paduka yang mulia. Baginda Raja tak kalah cerdik dengan jawaban Abu Nawas. Nah, lantaran kamu adalah Dewa Bumi, tentunya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sifit ini. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan dihukum pancung. Rupanya Abu Nawas lebih cerdik lagi. Berarti Baginda ini tidak memahami apa yang saya maksud. Aku ini Dewa Bumi dan bukan Dewa Langit. Kalau memang Baginda menginginkan agar mata prajurit yang sipit itu jadi besar, seharusnya Baginda meminta pertolongan kepada Dewa Langit. Karena dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas. Urusanku adalah segala yang berkaitan dengan bagian pusar ke bawah. Karena aku ini adalah Dewa Bumi, jelas Abu Nawas. Setelah itu Raja Harun berbincang-bincang dengan Abu Nawas. Beberapa lamanya berbincang. Raja sangat terkesan akan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian sang raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Sejak saat itulah antara Baginda dan Abu Nawas menjalin keakraban.
Abu Nawas sering bolak-balik disuruh ke istana, hanya sekedar untuk menghibur Baginda Raja. Suatu hari saat Abu Nawas berada di istana bersama Baginda Raja, Abu Nawas diberi tantangan. Ia harus membagi 5 butir telur secara adil untuk 3 orang. Syaratnya, telur tersebut tidak boleh dipecah. Kemudian datanglah istri sang raja membawakan 5 butir telur di hadapan Baginda dan Abu Nawas. Aku ingin tahu sampai di mana kecerdasanmu. Kamu bagi 5 telur ini untuk kita, harus dengan adil, tapi telur ini tidak boleh dipecah. Lalu Abu Nawas pun mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, "Paduka yang mulia, ini sebutir telur untuk Baginda, sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir. Untuk saya juga sebutir telur, karena saya sudah mempunyai 2 butir. Sedangkan yang 3 butir ini untuk istri Baginda, sebab dia tidak punya sebutir pun." Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Namun begitu sang raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas, ia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. "Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur." Abu Nawas dan 9 ekor keledai. Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk santai, kemudian datanglah seorang tamu ke rumahnya. Tamu tersebut merupakan saudagar yang paling kaya di kampung. "Hai Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu," kata saudagar itu. "Pekerjaan apa, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ingin membeli 9 ekor keledai. Nanti kamu yang mengantarkan keledai tersebut sampai ke rumahku," kata saudagar itu. "Oh, itu sih pekerjaan mudah, Tuan," jawab Abu Nawas. Maka mereka berdua pun pergi ke pasar hewan untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah transaksi selesai, saudagar itu berpesan kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, bawalah 9 ekor keledai ini sampai ke rumahku. Awas, jangan sampai ada yang hilang." "Jangan khawatir Tuan, semuanya dijamin beres," ucap Abu Nawas. Kemudian saudagar itu pulang terlebih dahulu, sementara Abu Nawas masih mengatur 9 keledainya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, lalu Abu Nawas menunggangi salah satu keledai. Kemudian dia pun pergi berjalan. Di tengah perjalanan, muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya, dan dia pun kaget. Ternyata keledainya berjumlah 8 ekor. "Bukankah waktu berangkat ada 9 ekor? Kenapa hilang 1? Jangan-jangan salah satu keledainya ada yang terpisah," kata Abu Nawas mulai cemas. Lantas Abu Nawas turun dan mencari keledainya yang hilang. Ia mencari ke sana kemari, namun tak menjumpai apapun. Abu Nawas mencoba menghitung keledainya kembali. Ternyata keledainya utuh 9 ekor. "Berarti tadi aku salah menghitung," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kembali menunggangi keledainya dan menggiring semua keledai untuk melanjutkan tugasnya. Selang beberapa saat, Abu Nawas berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya. Kenapa jumlah keledainya menjadi 8 ekor lagi? Lelucon macam apa ini? Aku dipermainkan oleh keledai, pikir Abu Nawas. Terpaksa Abu Nawas turun dari punggung keledainya, lalu menghitungnya kembali. Anehnya jumlah keledai menjadi utuh 9 ekor. Abu Nawas hampir saja gila. Dia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Dia pun bersembunyi di balik semak sambil mengintip 9 ekor keledainya.
Sekarang aku mau melihat bagaimana seekor keledai bisa hilang, ucap Abu Nawas. Namun usahanya sia-sia. Telah menunggu lama, jumlah keledainya tetap berjumlah 9 ekor. Abu Nawas pun memutuskan melanjutkan perjalanan. Ia menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledai di depannya. Saat Abu Nawas di atas punggung keledai, ia mencoba menghitung lagi jumlah keledainya. Sungguh aneh, jumlahnya menjadi 8 ekor lagi. Kenapa bisa begini? Ucap Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan," sapa kakek tua. "Aku heran dengan keledai-keledai ini," balas Abu Nawas. "Bagaimana bisa ada seekor keledai yang hilang lalu muncul kembali?" lanjut Abu Nawas. Lelaki tua itu faham dengan apa yang menimpa Abu Nawas. Dia pun tertawa dan berkata, "Sini turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlah keledaimu," kata kakek tua itu. Nawas turun dan kembali menghitungnya. "Iya benar kek, jumlahnya ada 9 ekor, ucap Abu Nawas. "Sekarang pulanglah dan giring semua keledaimu. Jangan biarkan khayalanmu menguasaimu," kata kakek tua. Abu Nawas mengikuti kata kakek tua tadi dan segera melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi saat Abu Nawas menaiki keledainya, ia menghitung jumlah keledai yang digiring. Jumlahnya hanya 8 ekor. Abu Nawas langsung berteriak minta tolong pada si kakek tua. "Lihatlah kek, aku tidak berkhayal, jumlahnya menjadi 8 ekor, kata Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu hanya menghitung keledai di hadapanmu, sementara keledai yang kau tunggangi tidak dihitung. Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor, kata kakek tua kembali tertawa. Abu Nawas seketika kembali menyadari kelalaiannya. Ternyata sepandai-pandainya orang atau secerdik-cerdiknya orang, suatu saat pasti akan merasakan kelalaian. Abu Nawas dan pedagang Mesir. Pada suatu hari, seorang pria asal Mesir datang ke Baghdad. Ia membawa barang dagangan dalam jumlah besar. Maklum, ia adalah seorang saudagar. Dalam waktu singkat dagangannya habis terjual di pasar dan ia pun berniat kembali pulang ke negerinya. Tapi berhubung kapal yang ditunggu belum juga datang, ia terpaksa tinggal lebih lama di Baghdad. Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan seorang putri anak seorang penghulu Baghdad dengan mahar yang nilainya sangat tinggi. Merebaklah cerita mimpi itu ke segala penjuru hingga sampai terdengar oleh Tuan Hakim. "Benarkah engkau bermimpi mengawini anak gadisku?" tanya Tuan Hakim setelah ia berhasil menemukan pedagang asal Mesir tersebut di sebuah penginapan. "Benar Tuan Hakim," jawab si pedagang Mesir. "Kalau begitu kamu harus membayar mahar untuk anakku," ujar Tuan Hakim. "Tapi Tuan, mana mungkin saya harus membayar mahar? Ini kan hanya mimpi," sergah si pedagang Mesir. Tuan Hakim itu pun merampas semua harta milik si pedagang Mesir tersebut, kecuali pakaian yang dikenakannya. Ia kemudian mengusirnya dari tempat itu. Sebagai orang asing, si pedagang itu tidak tahu harus mengadukan musibah yang merundungnya kemana dan kepada siapa. Akhirnya ia jadi sinting. Ia pun menjadi pengemis untuk makan sehari-hari. Pada suatu hari, ia lewat di depan rumah seorang perempuan tua penjual kopi.
Penjual kopi itu pun jatuh kasihan melihat kondisi orang Mesir tersebut. "Hai, engkau dari mana?" tanyanya. "Aku dari Mesir membawa dagangan kemari, tetapi semua hartaku habis dirampas oleh Tuan Hakim." "Kalau demikian, sebaiknya engkau menemui Abu Nawas dan ceritakan musibah yang menimpamu itu. Semoga ia bisa membantumu," ujar si ibu tua. Singkat cerita, pedagang Mesir yang malang itu pun pergi menemui Abu Nawas dan menceritakan kemalangan yang menimpanya dengan nada mengiba. Ketika itu Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya di rumahnya. Kata Abu Nawas, "Hai anak muda, bersediakah kamu melaporkan kisahmu ini kepada Sultan Harun ar-Rasyid? Bolehkah aku menceritakan segala sesuatunya secara jujur kepadamu, Sultan? Di mana kamu tinggal, supaya aku mudah mencarimu?" tanya Abu Nawas lagi. "Di rumah ibu tua penjual kopi, dialah yang menampung dan memberiku makan," ujarnya. Begitu pedagang asal Mesir itu pergi, Abu Nawas mengumpulkan murid-muridnya. "Sekarang kalian semua boleh pulang. Tetapi malam nanti kembalilah kemari sambil membawa cangkul, kapak, batu, dan bakul," katanya. Tentu saja murid-muridnya heran. "Aneh guru kita ini, apa yang akan diperbuatnya malam nanti?" pikir mereka sambil berjalan pulang. Malam harinya setelah para muridnya berkumpul kembali, Abu Nawas pun berseru, "Hai kamu semua, pergilah ke rumah Tuan Hakim, lalu hancurkan rumahnya. Kalau ada yang bertanya, jangan kamu pedulikan, tetapi katakan bahwa aku yang menyuruh kalian melakukan hal itu." Maka di kegelapan malam itu berbondong-bondonglah murid Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim untuk melaksanakan perintah menghancurkan rumah. Tentu saja penghuni rumah terkejut bukan main, sementara ia sedang dibuai mimpi indah. "Siapa yang menyuruh menghancurkan rumahku?" tanya Tuan Hakim. "Guru kami, yaitu Abu Nawas," jawab mereka serempak. Orang-orang kampung yang melihat itu berusaha mengusir anak-anak itu, tetapi tidak berhasil. Mereka melempari batu oleh murid-murid Abu Nawas. Di selain itu, jumlah orang kampung sangat kecil dibandingkan jumlah murid Abu Nawas. Siang harinya, Tuan Hakim melaporkan peristiwa itu kepada Sultan Harun ar-Rasyid, yang kemudian memerintahkan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian memanggil pandangan asal Mesir itu. Mereka bertiga menghadap ke istana. "Mengapa engkau menyuruh menghancurkan rumah penghulu?" tanya Sultan Harun ar-Rasyid. "Ya tuanku, kami suruh para murid menghancurkan rumah Tuan Hakim, karena dalam mimpinya Tuan Hakim menyuruh kami menghancurkan rumahnya," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, bolehkah mimpi dilaksanakan? Hukum mana yang engkau pakai?" tanya Sultan Harun ar-Rasyid. "Mohon maaf yang mulia, hukum yang kami pakai ialah hukum Tuan Hakim." Mendengar jawaban itu, Tuan Hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya tertunduk lesu dan membisu sampai terdengar titah sang sultan. "Abu Nawas, coba jelaskan maksud perkataanmu tadi." "Ya tuanku, ada seorang pedagang Mesir datang ke negeri ini. Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan anak Tuan Hakim dengan mahar yang jumlahnya banyak sekali. Kabar itu didengar oleh Tuan Hakim. Lalu ia menemui si pedagang Mesir dan meminta mahar anak gadisnya itu. Tentu saja si pedagang Mesir tidak bersedia menyerahkan mahar, karena pernikahan itu hanya mimpi. Tapi Tuan Hakim malah merampas seluruh harta si pedagang Mesir, kecuali baju yang dikenakannya. Tuan Hakim tidak mengingkari laporan Abu Nawas. Ia hanya membisu, lidahnya keluh. "Di mana pedagang Mesir itu?" tanya Sultan Harun ar-Rasyid. Pedagang Mesir itu pun datanglah menghadap Sultan Harun ar-Rasyid. "Hai pedagang Mesir, ceritakan kembali pengalamanmu selama engkau berdagang di negeriku ini," titah Sultan Harun ar-Rasyid.
Pedagang itu pun menyembah dan menceritakan kembali semua pengalamannya selama berdagang di Baghdad. Mendengar cerita itu, Sultan murka dan memecat Tuan Hakim serta mengurungnya di penjara. Sultan juga merampas harta benda Tuan Hakim dan memberikannya kepada si pedagang Mesir. Suatu hari di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berburu di hutan. Tentu saja dengan penuh semangat, Abu Nawas langsung mengiyakannya. Bahkan ia menyarankan agar tak lagi berburu di hutan yang sama. Memangnya kenapa Abu Nawas? Apa kamu punya rencana lain? Tanya Baginda Raja. Tepat sekali, saya akan mengajak Paduka ke hutan yang banyak binatang rusa, jawab Abu Nawas. Di mana itu? Apa kamu tahu tempatnya? Tanya Baginda Raja kembali. Tentu saja Paduka, tapi perjalanannya lumayan jauh, jawab Abu Nawas. Tidak masalah, aku punya 2 kuda putih. Nanti aku akan memberimu 1, balas Baginda Raja. Sontak Abu Nawas kaget mendengarnya, karena kuda putih yang Baginda Raja sebutkan merupakan kuda kerajaan yang paling gagah dan sangat cepat larinya, dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperkenankan menungganginya. Apa Paduka serius? Tanya Abu Nawas memastikan. Ya, saya serius. Tapi kalau ternyata hutan yang kamu ceritakan tidak sesuai dengan kenyataan, kamu akan saya hukum, ancam Baginda Raja. Tenang saja Paduka, Paduka pasti tak akan kecewa, kata Abu Nawas meyakinkan. Maka pergilah keduanya menuju hutan yang dimaksud Abu Nawas. Karena keduanya mengendarai kuda istimewa, sehingga hanya dalam waktu beberapa jam saja mereka sudah sampai ke hutan yang dituju. Dan ternyata apa yang diceritakan Abu Nawas benar adanya. Pada hari itu Baginda Raja sampai lupa waktu karena saking asiknya berburu binatang rusa. Setelah seharian penuh berburu hewan, akhirnya Baginda Raja pulang dengan perasaan puas. Sesampainya di istana, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, Abu Nawas, kuda putih itu sekarang jadi milikmu. Tapi kau harus siap menemaniku berburu kapanpun aku mau. Mendengar hal itu Abu Nawas sangat bahagia. Terima kasih Paduka, hamba siap menemani Paduka kapanpun Paduka pergi berburu. Ia pun pulang ke rumah dengan mengendarai kuda putih istimewa. Selepas Abu Nawas pergi, Baginda Raja tak henti-hentinya menceritakan keseruan berburu di hutan tersebut kepada para menteri istana. Baginda Raja juga memuji Abu Nawas karena telah menunjukkan hutan yang membuat petualangan berburunya menjadi seru. Para menteri istana pun ikut senang melihat rajanya bahagia. Namun ada salah satu menteri yang merasa iri dengan Abu Nawas. Ia pun lalu mendekati Baginda Raja. Paduka, saya juga tahu ada hutan yang lebih mengasyikkan daripada hutan yang Abu Nawas tunjukkan, kata sang menteri. Benarkah? Ada hewan apa saja di sana? Tanya Baginda Raja penasaran. Di hutan itu Paduka bisa berburu hewan apa saja. Di sana banyak sekali hewan-hewan. Singanya juga banyak sekali, jawab sang menteri. Bukankah itu berbahaya? Bisa-bisa malah aku yang mati diterkamnya, jawab Baginda Raja. Paduka jangan khawatir, singa-singa di sana tidak akan makan manusia. Jadi Paduka bisa berburu sesuka hati, jawab sang menteri. Wah, mantap itu. Baiklah, nanti antar aku ke sana. Nanti aku akan memberimu kuda putih, balas Baginda Raja. Sang menteri tak menduga sama sekali dengan reaksi Baginda Raja. Ia bingung harus berkata apa, karena hutan yang ia ceritakan sama sekali tidak benar.
Akhirnya ia pun menemukan jawaban untuk mengelak dari ajakan Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, kalau untuk saat ini tidak bisa, karena singa-singa tersebut hanya datang dan berkumpul pada setiap hari akhir tahun saja, kata sang menteri beralasan. Beberapa hari kemudian, rupanya cerita tentang hutan dari sang menteri membuat Baginda Raja penasaran. Ia pun lalu memberitahukannya kepada Abu Nawas. Mendengar cerita tersebut tentu saja tak membuat Abu Nawas percaya begitu saja. Wahai Paduka, apakah benar cerita sang menteri itu? Tanya Abu Nawas. Ya benar. Memangnya kenapa? Kata Baginda Raja balik bertanya. Inilah yang saya khawatirkan kalau sampai Baginda Raja percaya, ujar Abu Nawas. Khawatir? Khawatir kenapa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Karena kuda pemberian Paduka, ternyata selama ini dia menginginkan jadi seorang raja. Dia selalu berkata kepada saya, aku lebih cepat dan lebih kuat dari Baginda Raja. Kenapa bukan aku yang jadi raja? Tutur Abu Nawas. Hah, yang benar saja. Apakah kuda itu bisa bicara? Tanya Baginda Raja heran. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, tentu saja tidak Paduka, kuda itu tidak bisa berbicara. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa terkadang kita harus waspada terhadap omongan yang tidak masuk akal. Seketika Baginda Raja baru tersadar bahwa hutan yang diceritakan sang menteri tidak benar adanya. Ia pun lalu memanggil menteri tersebut untuk bisa menunjukkan di mana hutan itu berada. Sang menteri lagi-lagi mengelak ajakan Abu Nawas yang membuat Baginda Raja menjadi emosi. Kamu jangan alasan, kalau kau tidak bisa menunjukkannya sekarang, kamu akan saya hukum 5 tahun penjara. Tapi kalau kamu jujur mengakui kebohonganmu, maka hukumanmu akan saya potong jadi 1 bulan, bentak Baginda Raja. Akhirnya sang menteri mengakui perbuatannya dan mendapat hukuman 1 bulan penjara. Abu Nawas berhasil bikin ikan bisa terbang. Beberapa hari terakhir Raja begitu gembira. Baginda Raja dihadiahi seekor ikan yang indah dari seorang sahabat yang berada di negeri seberang. Ikan tersebut dilepas dalam kolam dalam istana. Keberadaan ikan ini membuat hati Baginda Raja merasa terhibur. Saat merasa jenuh, sang raja duduk di dekat kolam sambil memandangi ikan yang cantik itu. Lama-lama rasa bosan pun muncul dari sang raja. Dalam pikiran pun mulai menghayal hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Andaikan ikan ini bisa terbang, pasti lebih asyik, pikir Baginda Raja. Hayalan Baginda Raja ini pun dicetuskan kepada seorang menteri yang selalu setia mendampinginya. Wahai menteri, apakah mungkin ikan ini bisa terbang? Tanya Baginda Raja. Mohon ampun yang mulia, saya kira itu sesuatu yang mustahil Paduka. Ikan tidak ada sayap seperti burung, jawab menterinya. Bagaimana dengan orang-orang sakti? Apakah mereka bisa membuat ikan ini bisa terbang? Tanya Baginda Raja. Namun lagi-lagi menteri menolak hayalan Baginda Raja dengan alasan habitat ikan ada di air, tidak mungkin bisa terbang seperti burung. Mendengar jawaban menterinya itu, Baginda Raja hanya terdiam sambil sesekali menarik napas dalam. Tentu saja menteri tidak ingin melihat rajanya kecewa dan bersedih. Ia pun memiliki ide untuk memecahkan kebuntuan obrolan itu. Yang mulia, kita panggil saja Abu Nawas. Dia kan terkenal cerdik. Kita suruh saja dia membuat ikan Paduka bisa terbang, usul sang menteri. Usulan itu dianggap masuk akal oleh sang raja.
Ia pun meminta menterinya segera memanggil Abu Nawas. Betul juga katamu itu, cepat panggil Abu Nawas kemari, titah Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Ampun yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku ada perintah untukmu. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan memberikan hadiah 1.000 dinar untukmu, kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas terkejut. Uang yang ditawarkan begitu banyak dari biasanya. Tanpa berpikir lagi, Abu Nawas mengiyakan permintaan raja. Siap Paduka, hamba siap melaksanakan perintah Paduka, kata Abu Nawas penuh semangat. Baginda Raja pun menjelaskan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Begitu juga Abu Nawas tergiur dengan hadiah besar tanpa peduli dengan apa yang akan diperintahkan raja. Baginda Raja pun mengajak Abu Nawas menuju kolam taman istana. Kamu lihat ikan dalam kolam itu. Aku ingin ikan itu bisa terbang, perintah Baginda Raja. Sontak Abu Nawas pucat pasi dan berkeringat dingin atas titah Baginda Raja. Permintaan Baginda Raja itu tidak mungkin bisa terjadi. Maksud yang mulia, saya membuat ikan ini bisa terbang, tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun mengiyakan, membuat Abu Nawas makin ketakutan. Sebab bukan lagi hadiah yang banyak yang terlintas di pikirannya, tapi hukuman yang akan didapatnya. Sebab sebelumnya raja akan selalu menyiapkan hukuman bila Abu Nawas gagal melaksanakan perintahnya. Kenapa diam Abu Nawas? Kamu kan sudah menyanggupi. Ingat Abu Nawas, kamu gagal, hukuman menantimu. Ayo lakukan tugasmu, desak Baginda Raja. Ampun beribu ampun Paduka. Berilah hamba waktu seminggu untuk menyelesaikan tugas ini Paduka, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun memberikan waktu seminggu sesuai penawaran Abu Nawas. Abu Nawas pun diminta pulang. Namun tugas raja ini membuat Abu Nawas banyak merenung, meratapi hukuman yang menunggunya. Karena tidak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterima. Di tengah kebuntuan itu muncul ide cemerlang, membuat Abu Nawas kembali sumringah. Abu Nawas pun bergegas menuju istana Baginda Raja dengan memegang kertas kecil mirip sayap. Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah siap? Tanya Baginda Raja. Tentu Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Keduanya pun menuju kolam taman istana, tempat ikan berada. Mendapatkan kabar Abu Nawas sudah siap membuat ikan peliharaan raja bisa terbang, membuat para menteri heboh. Luar biasa Abu Nawas, pasti dia mempunyai ilmu sihir, celetuk salah satu menteri. Setelah tiba di kolam, Abu Nawas segera mengangkat ikan dan menempelkan kertas berbentuk sayap ke tubuh ikan tersebut. Hei Abu Nawas, untuk apa itu? Tanya Baginda Raja. Ini Paduka, ini adalah sayap ajaib Paduka. Hewan apapun kalau ditempel dengan sayap ini pasti bisa terbang, jawab Abu Nawas. Pernyataan Abu Nawas membuat yang hadir di istana merasa takjub. Saat semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas langsung melemparkan ikan ke udara. Sesaat ikan itu terlihat seperti terbang. Tidak beberapa lama, ikan itu langsung mengarah ke tanah hingga menghantam batu. Ikan itu pun akhirnya mati. Melihat apa yang dilakukan Abu Nawas, membuat Baginda Raja murka. Hei Abu Nawas,
bukan saja telah gagal membuat ikan itu terbang, tapi kau sudah membuat ikanku mati, hardik Baginda Raja. Tunggu dulu, Paduka yang mulia. Bukankah Paduka sudah melihat sendiri bagaimana ikan itu tadi sudah terbang ke atas, timpal Abu Nawas. Betul, tapi ikan saya jatuh dan mati, protes Baginda Raja. Iya, itu bukan salah saya yang mulia. Yang mulia hanya memerintahkan membuat ikan itu terbang. Tapi yang mulia tidak memerintahkan mengajari ikan itu agar mendarat dengan selamat. Ilah Abu Nawas. Raja pun hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kecerdikan Abu Nawas. Kali ini raja mengalami dua kerugian. Pertama, harus membayar hadiah 1000 dinar kepada Abu Nawas. Yang kedua, ikan kesayangannya mati. Abu Nawas pun pulang dengan membawa 1000 dinar. Raja Harun ar-Rasyid sudah lama tidak bertemu Abu Nawas. Kurang lebih ada 1 bulan. Biasanya si cerdik ini suka mondar-mandir keluar masuk istana. Tapi kali ini entah mengapa sudah lama dia tidak menampakkan batang hidungnya. Pengawal, panggil Abu Nawas ke istana. Aku sudah rindu padanya. Perintah Baginda kepada pengawalnya. Tanpa bertanya, pengawal pun langsung melaksanakan titah Baginda Raja. Ada keperluan apa Baginda memanggil hamba ke istana? Tanya Abu Nawas setelah tiba di hadapan Baginda Raja. Begini Abu Nawas, jelas Baginda Raja. Selama hidup aku jarang sekali merasa kaget. Oleh sebab itu aku ingin sekali merasakan bagaimana rasanya kaget itu. Oleh sebab itu kau kupanggil kemari untuk membuatku kaget. Abu Nawas terdiam sejenak. Dalam hati dia menggerutu. Aneh-aneh saja Baginda ini. Mungkin tidak ada orang di dunia ini yang sengaja kepingin kaget. Tapi Baginda malah menyuruh orang untuk membuatnya kaget. Mentang-mentang berkuasa, bisa berbuat semaunya. Bagaimana Abu Nawas? Apakah paham maksudku? Tanya Baginda memecah lamunan Abu Nawas. Paham Baginda? Baginda ingin kaget kan? Abu Nawas berkata terbata-bata. Loh, tidak sekedar kaget. Kalau hanya kaget, sekedar kaget, semua orang bisa. Tapi tugasmu membuatku kaget secara beruntun. Gampangnya habis kaget terus kaget lagi. Begitu loh Abu Nawas. Perintah apa-apaan ini? Habis kaget, terus kaget lagi. Gumam Abu Nawas dalam hati. Kalau hamba tidak bisa, apa sanksinya Baginda? Akhirnya Abu Nawas memberanikan diri bertanya. Tentu saja ada Abu Nawas. Kau harus membersihkan kandang kuda selama 3 bulan. Tapi perintah ini ada imbal baliknya. Kalau ternyata kau bisa melaksanakan tugas ini, hadiahnya 1 juta dinar menantimu. Bagaimana? Apakah kamu setuju Abu Nawas? Abu Nawas berpikir sejenak. Sesaat kemudian dia berkata, baiklah Baginda Raja, aku terima tantangan ini. Tapi hamba minta izin tinggal di istana selama seminggu untuk mengagetkan Baginda. Boleh, jangankan seminggu. 1 bulan pun kau kuizinkan tinggal di istana. Asalkan bisa membuatku kaget selama 2 kali berturut-turut. Abu Nawas pun tinggal di istana. Dia mempelajari situasi istana. Selain itu, si konyol ini juga mengamati tingkah laku Baginda sehari-hari. Hingga akhirnya Abu Nawas tahu kapan saat-saat Baginda suka menyendiri. Tepat jam 12 malam,
Baginda selalu berada di teras kamar memandangi bintang-bintang di langit. Saat itulah aku akan memanggil dia. Tapi bagaimana caranya agar dia kaget lagi untuk kedua kalinya? Tanya Abu Nawas dalam hati. Dia berpikir keras untuk memecahkan masalah ini. Tiba-tiba Abu Nawas berteriak kegirangan. Aku akan membuat Baginda kaget 2 kali berturut-turut. Rasakan kecerdikan orang desa ini, kata Abu Nawas. Keesokan harinya beberapa menit sebelum jam 12 malam, Abu Nawas sudah bersembunyi di semak-semak. Dia menunggu kemunculan Baginda Raja. Saat yang ditunggu pun tiba. Baginda keluar kamar menuju teras. Baginda lantas berdiri termenung memandangi bintang-bintang di langit. Dengan mengendap-endap, Abu Nawas mendekati Baginda Raja. Ketika jaraknya sudah amat dekat, Abu Nawas berteriak sembari mencubit pinggang Baginda. Karuan saja Baginda Raja berteriak kaget. Apa-apaan Abu Nawas? Kau membuatku kaget, kata Baginda spontan. Maaf Baginda, hamba bermaksud mengambil dompet Baginda, tapi salah sasaran. Habis suasananya gelap sekali, jawab Abu Nawas. Apa? Jadi kau minta izin tinggal di sini untuk mencari kesempatan mencuri hartaku? Baginda tidak bisa menahan murkanya. Sabar Baginda, Baginda jangan marah. Baginda belum lupa dengan perjanjian kita kan? Baginda kaget 2 kali berturut-turut. Ya apa tidak? Baginda Raja seketika terdiam mendengarkan penjelasan Abu Nawas. Dia baru sadar kalau telah dikerjai Abu Nawas. Akhirnya mau tidak mau Baginda Raja harus mengeluarkan uang 1 juta dinar untuk diberikan kepada Abu Nawas. Sekali lagi Baginda harus takluk dan mengakui kecerdikan hambanya yang satu ini. Pada suatu waktu, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk bercerita. Setelah mereka selesai mengikuti sembahyang jamaah maghrib, mereka bercerita tentang kehidupan keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya karena matalah yang selalu melihat ke sana kemari yang dapat mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta pun dapat pula berbuat dosa. Ia menyiapkan pundi-pundi dan mengisinya dengan uang ringgit. Tidak beberapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar menemukan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta itu yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian ia berpura-pura pula menjadi orang buta sambil membawa tongkat. Lalu ia sengaja menabrak orang buta itu seraya berkata, "Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta, ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan." Orang buta itu heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya, lalu berkata, "Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi mohon maaf, karena sungguh-sungguh saya tak sengaja." "Oh, engkau juga buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Ya, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta pastikan memakai tongkat untuk berjalan," jawab si buta. Disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang buta.
Akhirnya Abu Nawas berkata, "Kalau begitu kita senasib. Saudara, bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Maka mereka berjalan bersama-sama, dan orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga orang buta yang senasib dengan dia. Keduanya saling memaafkan dan terus berjalan bersama mencari rezeki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta agar pundi-pundinya yang penuh berisi uang dipegangkan dahulu baik-baik. Sementara Abu Nawas pura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Kemudian si buta meraba-raba pundi-pundi itu dan hatinya mulai tergoda untuk memiliki isinya. "Wah, pundi-pundi ini banyak sekali isinya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tak dapat mencariku, karena ia juga buta," pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar si Abu Nawas tidak dapat menemukannya. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Tuhan, malang benar nasibku. Tadi saya ditabrak orang, sekarang uang saya yang dilarikan orang. Sial benar aku. Ya Tuhan, semoga orang yang mengambil uang saya terkena lemparan batu ini, tepat pada tulang keringnya, biar tahu rasa dia." Setelah itu, dengan jitu Abu Nawas melempari si buta dan persis kena tulang keringnya. "Aduh, aku kena," gumam si buta meringis kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia segera beranjak mencari lagi tempat persembunyian untuk menghindari Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas yang pura-pura buta itu mengikuti si buta kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas memohon lagi kepada Tuhan. "Ya Tuhan, semoga orang yang mengambil pundi-pundiku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya." Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, kena lagi nih, kepalaku jadi benjol." Si buta memegangi kepalanya yang benjol. Maka si buta panik dan heran. "Kok doanya terkabul lagi? Ah, itu hanya kebetulan." Si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya terus. Secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat, yaitu tepat mengenai perut, dada, dan terakhir muka si buta. Setelah terkena lemparan beruntun, si buta berpikir, mengapa semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenainya? Difikirnya lagi hingga berkerut keningnya. Si buta makin heran. Ia curiga. Tak lama kemudian, barulah si buta menyadari bahwa temannya itu Abu Nawas mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kalau begitu saudara tidak buta, saudara hanya mempermainkan saya. Ambillah kembali pundi-pundimu ini." Akhirnya si buta menyerahkan pundi-pundi itu kepada Abu Nawas dengan penuh kesedihan dan penyesalan terhadap nasibnya. Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Abu Nawas berjualan garam. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya ia sudah berusaha menanam kentang, tapi karena tidak adanya hujan, maka panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya, hingga akhirnya ia mencoba berusaha menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. "Wahai istriku, aku ingin jualan garam. Bagaimana pendapatmu?"
Kata Abu Nawas, berdagang garam itu bagus, tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah? Tanya istrinya. Ngapain harus beli? Saya akan mencarinya di laut. Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma dan tugas kita adalah berusaha, ujar Abu Nawas. Esok paginya Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Kemudian Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya. Air laut dikumpulkan menjadi beberapa tempat. Hari ketujuh Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut. Namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumbuhan kayu. Ia segera mandi lalu memakan buah-buahan di hutan. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang, lalu akhirnya rasa kantuk pun mulai menghampirinya. Bila aku tidur, nanti garamku bisa dicuri orang. Lebih baik garam ini aku sembunyikan saja dulu, pikir Abu Nawas. Seketika itu Abu Nawas langsung melihat ke bagian bawah sungai. Ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sungai. Sesudah selesai, ia kemudian berjalan ke sebuah pohon rindang untuk tidur. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. Aku harus cepat pulang, pasti istriku sudah lama menungguku, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam, kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. Mana garamnya? Tanya sang istri. Di mana ya tadi aku letakkan? Di dalam karung. Wah, ternyata benar garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi. Padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman, tutur Abu Nawas. Memangnya engkau sembunyikan di mana karungnya? Tanya sang istri kembali. Aku sembunyikan di dalam sungai, jawab Abu Nawas. Sang istri hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perkataan suaminya itu. Suatu hari Abu Nawas mendapatkan hadiah berupa cincin berlian dari Sultan Harun ar-Rasyid. Kepada para tetangganya, cincin itu selalu dipamerkan. Bahkan kemanapun ia pergi, selalu dipakainya pada jari manis kanannya. Dari jauh cincin berlian itu tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang yang melihatnya. Ketika Abu Nawas berjalan di depan rumah seorang saudagar permata, cincin itu memukau perhatian si saudagar. Belum pernah rasanya permata semacam itu dilihatnya. Harganya kira-kira 10.000 dinar. Taksirnya dalam hati. Hai Abu Nawas, singgahlah barang sebentar kemari, panggilnya dari depan pintu rumah. Ketika Abu Nawas mendekat, saudagar itu segera menyongsongnya dengan wajah berseri-seri. Bagaimana engkau membeli cincin yang begitu bagus? Tanya saudagar itu seraya mengamat-amati cincin permata di jari manis kanan Abu Nawas. Hadiah dari baginda Sultan Harun ar-Rasyid, jawab Abu Nawas bangga. Jawaban itu menguatkan dugaannya bahwa permata itu memang amat berharga dan bukan barang palsu. Aku bersedia membelinya dengan harga mahal, bujuk saudagar itu. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. Siapa tahu cincin itu dirampas penjahat di jalan. Lebih baik kau jual saja, maka uangmu dapat kau belikan apa saja, ujar saudagar itu menakut-nakuti. Aku bersedia membayarmu 3.000 dinar, sambungnya. Abu Nawas orang yang pandai, tak gampang terbujuk.
apalagi tertipu. Ia tahu bahwa harga cincin itu kira-kira 10.000 dinar. Tawaran itu didiamkannya saja. Dari saku bajunya dikeluarkan sapu tangan, lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin bergemilaulah berlian itu. Abu Nawas, dengarlah, modalku seluruhnya berjumlah 4.000 dinar. Baiklah, seluruh uangku yang 4.000 dinar aku bayarkan kepadamu. Boleh kan? Tawar saudagar itu. Mana boleh, permata yang begini indah hanya kau hargai 4.000 dinar, sahut Abu Nawas hendak melangkah pergi. Tunggu dulu Abu Nawas, cegah saudagar itu. Jika aku punya uang lebih dari itu, akan kuberikan kepadamu semuanya. Barangkali 2-3 hari lagi akan kubawakan engkau uang 5.000 dinar. Karena itu jangan kau jual cincinmu kepada orang lain. Abu Nawas hanya senyum-senyum saja lalu pergi. Cincin itu memang tak pernah lepas dari jari manis kanannya. Ketika tidur malam harinya, cincin itu tetap tersunting di jari. Malam itu Abu Nawas bermimpi. Dalam mimpi itu saudagar datang membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu Abu Nawas tergiur. Tanpa pikir panjang, diterimanya uang sebanyak itu. Lalu diberikannya cincinnya. Begitu girang hatinya memiliki uang 5.000 dinar. Lalu menari-nari, bahkan berjingkrak-jingkrak. Tangannya bertepuk-tepuk, kakinya menghentak-hentak. Kepalanya bergoyang ke kiri ke kanan. Pinggulnya meliuk-liuk, sehingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Tiba-tiba gedebuk, Abu Nawas terjatuh. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidur ke lantai. Ia terjaga, jidatnya terasa nyeri karena terantuk lantai. Ia tersadar dari mimpinya. Yang pertama-tama dilakukannya ialah mengamat-amati cincin pada jari manis kanannya. Oh, masih ada, pikirnya. Ia merasa heran mengapa cincin itu masih tetap tersunting di jarinya. Padahal uang pembayaran dari saudagar permata itu sudah diterimanya. Esok harinya ia menceritakan mimpinya itu. Bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya. Bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya. Diceritakanlah perihal mimpinya itu. Aku sudah menerima uang pembayaran sebanyak 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya, katanya dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. Kalau begitu aku berhak mengambil cincin itu, pikirnya. Bukankah aku sudah membayarnya? Bahkan Abu Nawas pun mengaku telah menerima uang pembayaran dariku. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Dengan napas terengah-engah ia tiba di rumah Abu Nawas. Abu Nawas, ujarnya, mana cincin berlian yang sudah kubeli? Tapi, sahut Abu Nawas tersendat. Jangan pura-pura lupa Abu Nawas, semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar bukan? Kata saudagar itu sambil telunjuknya pada dada Abu Nawas. Ya betul, ujar Abu Nawas. Tapi ada 2 hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah jadi 6.000 dinar. Kedua, karena cincin permata itu pemberian Sultan Harun ar-Rasyid, serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda Raja. Dengan kesaksian Baginda, engkau pun akan yakin
bahwa cincin itu memang benar-benar pemberian Baginda. Baiklah, aku tambah 1.000 dinar nanti, setelah Baginda mengakui cincin itu berasal pemberian Baginda kepadamu, sahut saudagar itu. Aku berganti pakaian dulu, lantas kita berangkat bersama-sama ke istana, kata Abu Nawas sambil masuk ke dalam kamar. Dengan mengenakan pakaian yang paling bagus, Abu Nawas menemui lagi saudagar itu. Kita berangkat sekarang, ajaknya. Hei, mengapa jari manis kamu kau balut dengan sapu tangan putih? Tanya saudagar seraya menunjuk jari manis kanan Abu Nawas. Jari itu terbalut kain tebal. Engkau memperingatkan aku kemarin agar aku berhati-hati, karena penjahat yang melihat permata ini mungkin akan merampasnya, kata Abu Nawas. Betul-betul, kata saudagar itu membenarkannya. Keduanya bergegas berangkat ke istana. Sementara itu, Sultan Harun ar-Rasyid ketika itu baru saja memasuki Balairung. Ketika kedua orang itu tiba di istana, Baginda menunda acara perbincangan dengan para pejabat tinggi, lalu memanggil Abu Nawas dan saudagar itu agar menghadap. Baginda, kami bersama saudagar permata ini menghadap Baginda karena ada sesuatu hal yang hendak kami sampaikan. Cincin permata hadiah dari Baginda beberapa hari yang lalu kepada saya akan saya jual kepada saudagar permata ini, kata Abu Nawas. Mengapa hendak kau jual? Tanya Sultan dengan nada marah. Itu hak saya, Baginda, jawab Abu Nawas. Bukankah cincin ini yang telah Baginda berikan sebagai hadiah kepada saya? Sultan terkejut melihat cincin yang tersunting di jari Abu Nawas. Lebih-lebih saudagar itu, matanya terbelalak dan mukanya pucat seketika. Betapa tidak, cincin yang tersunting di jari manis Abu Nawas tersebut dari tembaga, sedangkan permatanya tidak berkilau sama sekali karena hanya pecahan gelas belaka. Bukan itu yang hendak saya beli, seru saudagar itu, tapi cincin permata berlian pemberian Baginda. Inilah cincin hadiah dari Baginda itu, kata Abu Nawas. Kalau kau tidak percaya, mohonlah kesaksian Baginda. Dalam hati Sultan tersenyum. Macam-macam saja akal Abu Nawas, pikirnya. Betulkah cincin tembaga permata pecahan kaca itu hadiah dari Baginda kepada Abu Nawas? Sembah saudagar itu. Betul, jawab Sultan Harun ar-Rasyid. Memang itulah cincin pemberianku. Saudagar itu gemetar. Nah, bayarlah sekarang 1.000 dinar seperti kesanggupanmu tadi, kata Abu Nawas. Tapi engkau harus membayar 1.000 dinar kepada Abu Nawas. Tukas Baginda memerintahkan saudagar itu membayarnya. Saudagar itu terpaksa mengeluarkan uang 1.000 dinar. Tanpa berkata suatu apapun, diberikannya uang itu kepada Abu Nawas, lalu pergi. Hai, tunggu dulu, seru Abu Nawas. Ini cincin permata yang sudah kau beli. Saudagar itu tak mau menoleh. Cara melihat setan. Suatu hari Abu Nawas akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang laki-laki yang menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebijakannya. Dia suka mabuk-mabukan, berjudi dan main wanita. Si laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apakah kau bisa mengajariku?" Abu Nawas sempat menahan tawa mendengar permintaan laki-laki itu. "Tentu saja bisa. Cepat sekali kau bertemu denganku," jawab Abu Nawas. Laki-laki tersebut senang bukan main dengan jawaban Abu Nawas.
Lalu bagaimana caranya wahai Abu Nawas? Tanya laki-laki itu kembali. Itu mudah sekali. Apakah kau memiliki cermin di rumah? Tanya balik Abu Nawas. Tentu saja punya wahai Abu Nawas, jawab laki-laki tadi. Jadi begini caranya, pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama kau akan melihat bentuk setan yang ingin kau ketahui itu, jawab Abu Nawas. Lalu laki-laki tadi berlalu sambil tertawa. Kurang ajar kau Abu Nawas, ucapnya sambil tertawa. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju hutan. Saat memasuki hutan, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang akan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke jurang. Hai kau, apa yang akan kau lakukan? Tanya Abu Nawas sembari berlari mendekatinya. Pergilah kamu dari sini. Jangan campuri urusanku, bentak si pemuda. Apakah kamu akan bunuh diri dengan terjun ke jurang? Tanya Abu Nawas. Bukan urusanmu, pergilah kamu dari sini, bentak si pemuda. Saya bersumpah, kalau kau akan terjun ke jurang, maka saya juga akan ikut terjun untuk menyelamatkanmu, kata Abu Nawas. Pemuda itu berkata, kamu jangan bodoh, kamu bisa ikut mati juga. Abu Nawas kemudian berkata, dengarlah wahai pemuda, aku punya istri dan anak-anak yang sangat mencintaiku, dan aku juga mencintai mereka. Kalau aku dan kamu sama-sama terguling ke jurang, sementara ternyata yang mati adalah aku dan kamu ditakdirkan masih hidup, apakah kamu mau menanggung rasa bersalah sepanjang hidupmu atas apa yang menimpa istri dan anak-anakku? Pemuda itu menjawab, tentu saja aku tidak mau. Kalau kau tidak mau, maka jangan bunuh diri di depanku. Karena bagaimanapun caranya, aku pasti akan berusaha menyelamatkanmu. Meskipun aku yang harus mati, ucap Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, kemudian pemuda itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia berjalan menjauhi tepi jurang. Abu Nawas lalu memberi nasihat kepada si pemuda. Wahai pemuda, kalau kau masih nekat untuk mengakhiri hidupmu, kamu bisa melakukannya di tempat di mana orang tidak bisa melihatmu, seperti gantung diri di rumah. Tapi setelah kamu mati, kamu harus siap disambut ribuan ular besar berbisa yang akan menyiksamu. Belum lagi hewan buas lainnya yang akan dengan ganasnya mencabik-cabik tubuhmu. Ketahuilah bahwa bunuh diri itu perbuatan keji dan dosa besar yang tak akan pernah diampuni selamanya. Kamu akan mendapat siksaan yang lebih menyakitkan 1000 kali lipat dari paling sakitnya siksaan di dunia. Sakitnya siksaan dibakar hidup-hidup di dunia belum ada apa-apanya dibanding dengan siksa yang akan kamu hadapi ketika kamu bunuh diri. Kamu akan merasakan 1000 kali lipat lebih pedih, dan siksaan itu akan kamu rasakan selama-lamanya. Karena saat itu sudah tidak ada kematian lagi, maka dari itu bertobatlah wahai pemuda. Allah pasti akan mengampunimu. Gunakan sisa hidupmu untuk kebaikan dan beribadahlah kepada Allah. Setelah Abu Nawas menasihati pemuda itu, si pemuda terdiam sambil merenungi apa yang dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi meninggalkannya dan melanjutkan mencari kayu bakar di hutan. Suatu ketika di kampung Abu Nawas tinggal ada seorang ahli astronomi yang menguasai ilmu falak atau geografi. Ahli astronomi ini sering menceritakan kepada para warga tentang hakikat sebenarnya mengenai alam jagat raya. Dan yang disampaikannya itu berdasarkan fakta sesuai ilmu astronomi yang ia pelajari. Berkat kemampuannya yang sangat tinggi inilah, masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan orang ini. Bahkan masyarakat mulai meninggalkan Abu Nawas. Para warga menganggap bahwa Abu Nawas selama ini hanya omong kosong. Dia tidak memahami ilmu falak maupun geografi. Mereka lebih memilih mempercayai teori-teori yang disampaikan oleh ahli astronomi ini.
Ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima. Ia berpendapat bahwa bumi itu bulat seperti bola. Tentu saja, pernyataan ini membuat orang-orang kaget, karena selama ini mereka mengira bahwa bumi itu datar. Ahli astronomi itu juga mengatakan, andaikan manusia berjalan ke arah barat terus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama. Hingga pada suatu hari, rumah ahli astronomi ini kemalingan. Beberapa benda berharga miliknya berhasil dibawa pencuri. Melihat ada pencuri masuk ke rumahnya, ahli astronomi ini berteriak minta tolong. "Hai, tolong, ada pencuri, tolong!" teriaknya. Mendengar teriakan tersebut, si pencuri segera kabur dan berhasil membawa beberapa barang berharga. Di saat yang sama, Abu Nawas melintas di depan rumah ahli astronomi ini. "Hai Abu Nawas, tolong saya, rumahku baru saja kemalingan, tolong bantu saya untuk mengejar pencurinya," pinta ahli astronomi. "Malingnya lari ke arah mana?" tanya Abu Nawas. "Malingnya lari ke arah barat," jawabnya. Segera saja Abu Nawas berlari mengejarnya, tapi Abu Nawas larinya ke arah timur. Melihat hal itu, ahli astronomi ini merasa jengkel. "Kamu gimana sih Abu Nawas? Malingnya kan larinya ke arah barat, kamu malah larinya ke arah timur," ucapnya dengan nada jengkel. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Anda kan dulu pernah berkata kalau bumi ini bundar. Andaikan manusia berjalan ke arah barat terus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama. Makanya aku berlari ke arah timur untuk mencegahnya," ucap Abu Nawas menirukan perkataan ahli astronomi beberapa waktu lalu. Kisah selanjutnya, karena kebutuhan ekonominya yang mendesak, Abu Nawas terpaksa akan menjual angsa miliknya. Ia pun bergegas pergi menuju pasar hewan. Tapi karena cuaca hari itu cukup panas, di tengah perjalanan Abu Nawas memilih untuk beristirahat sebentar. Saat ia duduk di bawah pohon yang cukup rindang, tiba-tiba datang seseorang yang menghampiri Abu Nawas. "Berapa harga keledaimu?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Tuan, saya mau menjual angsa, bukan menjual keledai." Orang itu kembali berkata, "Saya tidak bertanya kepadamu, saya bertanya kepada angsamu." Ia pun lantas meninggalkan Abu Nawas. Ternyata orang tadi hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas, dan kali ini Abu Nawas kena batunya. Suatu hari istri Abu Nawas mengeluh tentang kondisi mereka yang sangat miskin. Tentu saja sang istri menyalahkan Abu Nawas, karena kewajiban mencari nafkah adalah tugas suami. Sebenarnya Abu Nawas beberapa kali dihadiahi beberapa keping emas oleh Baginda Raja, namun selalu dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, maka kondisinya pun tetap kekurangan. "Hai suamiku, kapan kau belikan aku gaun yang indah? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja," ujar istri Abu Nawas. "Semua ini kulakukan untuk mendapat ridho Allah," ucap Abu Nawas. "Kalau begitu, coba kau minta upah kepada Allah saja," kata istri Abu Nawas. Abu Nawas pun langsung pergi ke pekarangan dan berdoa, "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," teriaknya berulang-ulang. Hal ini didengar tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah. Tetangga tersebut melempari kepala Abu Nawas dengan kepingan uang perak hingga 100 keping. Uang 100 perak dikumpulkan dan diberikan kepada istrinya. Namun tetangga Abu Nawas tak terima uangnya diambil begitu saja, dan didatanginya rumah Abu Nawas dengan meminta uangnya dikembalikan. Namun Abu Nawas tidak bersedia mengembalikannya.
Abu Nawas merasa itu adalah upah yang diberikan Allah atas doa dan ibadahnya selama ini. Akhirnya mereka sepakat menyelesaikan masalah ini di pengadilan. Dalam sidang, hakim mengajukan pertanyaan, "Apa pembelaanmu, Abu Nawas?" tanya hakim. "Tetangga saya ini sudah gila, Tuan Hakim. Dia pikir semua harta di dunia ini miliknya. Jika dituruti, maka jubah saya, kuda saya, dan semua diakuinya," tutur Abu Nawas. "Tapi itu memang milikku," sahut tetangga Abu Nawas. Akhirnya sang hakim memutuskan, si tetangga telah mengganggu kekhusyuan ibadah Abu Nawas dengan melemparinya dengan uang perak. Sebagai hukumannya, uang-uang itu menjadi milik Abu Nawas.